Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit dari materi metode variable costing. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Deborah Agustina Simatupang. Saya berasal dari Universitas Jambi di Prodi Manajemen. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah akuntansi biaya. Kita masuk ke dalam perbandingan full costing dan variable costing. Full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang membebankan seluruh biaya produksi, baik yang berperilaku tetap maupun variabel kepada produk. Dan variable costing merupakan suatu metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi variabel saja. Jika kita melakukan penghitungan dengan menggunakan metode full costing, maka BOP, baik yang variabel maupun tetap, dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka pada kapasitas normal atau atas dasar biaya overhead yang sesungguhnya. Dan selisih BOP akan timbul apabila BOP yang dibebankan berbeda dengan BOP yang sesungguhnya terjadi. Jika kita menggunakan penghitungan dengan metode variable costing, maka BOP tetap diperlakukan sebagai periodic cost dan bukan sebagai unsur harga pokok produk, sehingga biaya overhead pabrik tetap dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya. Lalu dalam kaitannya dengan produk yang belum laku dijual, BOP tetap tidak melekat pada persediaan tersebut, tetapi langsung dianggap sebagai biaya dalam periode terjadinya. Dan penundaan pembebanan suatu biaya hanya bermanfaat jika dengan penundaan tersebut diharapkan dapat dihindari terjadinya biaya yang sama periode yang akan datang. Lanjut dalam manfaat variable costing, yang pertama membantu dalam pengendalian biaya. Dalam metode absorption costing, overhead pabrik diperhitungkan dalam tarif biaya overhead pabrik tanpa dibedakan mana yang variabel dan mana yang tetap, dan kemudian dibebankan sebagai unsur biaya produksi. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan jangka pendek. Jika terjadi perubahan volume kegiatan produksi, biaya periode menjadi tidak relevan karena tidak berubah sebanding dengan volume kegiatan produksi. Menurut absorption costing, penjualan terjadi harus bisa menutupi semua biaya, baik yang variabel maupun yang tetap. Sedangkan menurut variable costing, penjualan sebaiknya bisa menutupi biaya yang berubah dalam jangka pendek. Lalu, membantu perencanaan laba jangka pendek. Manajemen memerlukan informasi baik biaya yang dipisahkan menurut perilakunya dan menurut perilakunya terhadap perubahan volume produksi untuk perencanaan laba jangka pendek. Dalam jangka pendek, biaya tetap tidak berubah, sehingga yang menjadi pertimbangan bagi manajemen hanya biaya variabel. Laporan laba rugi metode variable costing yang memisahkan informasi biaya variabel dan biaya tetap membantu manajemen untuk merencanakan laba jangka pendek. Ya, ini adalah kelemahan metode variable costing. Yang pertama, kelemahannya itu pemisahan biaya-biaya ke dalam biaya variabel dan tetap sebenarnya sulit dilaksanakan karena jarang sekali suatu biaya benar-benar variabel atau benar-benar tetap. Yang kedua, metode variable costing dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim karena metode variable costing hanya ditujukan untuk memenuhi kepentingan intern perusahaan. Yang ketiga, kelemahannya dalam metode variable costing, naik turunnya laba dihubungkan dengan perubahan dalam penjualannya. Untuk perusahaan yang kegiatannya secara musiman, maka variable costing akan menyajikan kerugian yang berlebihan dalam periode-periode tertentu dan akan menghasilkan laba berlebihan dalam periode yang lain. Lalu, tidak diperhitungkannya biaya pabrik tetap dalam persediaan dan harga pokok persediaan akan mengakibatkan nilai persediaan akan dinilai lebih rendah, sehingga mengurangi modal kerja yang dilaporkan untuk tujuan-tujuan analisis keuangan. Itulah sedikit dari saya mengenai materi metode variable costing. Jika ada salah materi atau salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih.